kesehatan bahwa dokter itu berhak mengeluarkan surat kewenangan dokter, calon dokter atau dokter. Seperti Anda nanti mahasiswa belum bisa mengeluarkan surat keterangan sakit, nggak bisa. Nanti koas pun nggak bisa mengeluarkannya, walaupun Anda yang memeriksakannya, tapi tetap tanda tangan. Tanda tangannya adalah dokter. Maka semua diatur oleh undang-undang. Nah, surat keterangan dokter dalam proses menjalankan tugasnya seorang dokter kadang-kala harus memberikan surat keterangan dokter. Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia. Jadi oleh Kode Etik, setiap dokter hanya memberikan keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri oleh penerannya. Makanya dokter itu hanya bisa memberikan surat keterangan yang dia sendiri periksa. Jadi jangan mau mengeluarkan surat keterangan yang diperiksa oleh perawat, bidan, mantri, nah itu. Tapi kita tanda tangan, nah itu nggak bisa. Walaupun kita bilang udah yakin Bu, tetap harus dicek sendiri. Itu menurut kode etiknya, kode etik. Lalu kedua pasal 12 kode etik, setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu diketahui tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia. Jadi kalau ada pasien yang sudah diperiksa oleh dokter itu meninggal karena penyakit AIDS, HIV/AIDS, itu dokter sudah disumpah. Ketika Anda dinyatakan Natasha Angelina Purba dokter, katanya. Nah, di situ dia sudah ada sumpahnya bahwa dia akan menyimpan rahasia. Jadi jangan bilang ini maksudnya jangan dekat-dekat dia, itu meninggalnya karena AIDS. Akhirnya sendirian jenazah di situ, nggak ada yang memegang. Kasihan. Terus saya bilang jangan pegang itu pasiennya itu meninggal karena hepatitis, leber. Nah itu jangan diberitahukan. Dokter itu disumpah untuk menyimpan rahasianya. Lalu di kode paragraf 9 kita ini tentang praktek kedokteran. Ini tidak dikeluarkan lagi karena sudah keluar Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 17. Tapi standar kompetensi masih memakai ini karena 2008 itu baru keluar. Nanti ganti presiden dirubah lagi, itu makanya kita undang-undang hukum acara pidana sejak tahun 1996 sampai sekarang belum dirubah. Ini kemana kalian mau? Nah, apa saja yang bisa dikeluarkan oleh dokter itu? Nah, surat apa saja yang bisa diberikan oleh dokter? Surat keterangan lahir. Dokter melihat seorang lahir yang dikeluarkan. Biasanya dokter pasien. Ya. Lalu apa lagi? Surat keterangan meninggal, surat keterangan sehat, surat keterangan sakit, surat keterangan cacat, surat istri hamil. Itu yang bisa diberikan oleh dokter. Nah, kita dalam hal ini skill set untuk memberikan surat keterangan meninggal. Salah satu surat yang bisa dikeluarkan oleh dokter adalah surat keterangan meninggal. Nah, meninggal itu artinya apa? Habis kontraknya di dunia baru meninggal. Atau bagaimana umur yang panjang, katanya jangan lupa bernapas. Kalau lupa bernapas pasti meninggal. Nah, meninggal itu artinya bahwa manusia itu hidup ditopang oleh 3
pilar, yaitu sistem sirkulasi, sistem respirasi, sama sistem inervasi. Sistem sirkulasi peredaran darah, baru sistem respirasi pernafasan, lalu sistem persarafan inervasi. Jadi 3 sistem inilah yang menopang manusia bisa hidup. Maka ketika manusia dinyatakan mati, ketika pilar ini sudah berhenti. Nah, mati kalau sudah kita memeriksa 3 pilar ini. Kalau sistem sirkulasi berhenti, apakah sudah otomatis berhenti inervasi? Belum tentu ya, bukan belum. Kalau belum, berarti akan bisa nanti berhenti seterusnya. Tapi bisa jadi sirkulasi berhenti, tiba-tiba nanti inervasi bisa muncul lagi, maka akan memacu sirkulasi lagi. Apabila inervasi berhenti, sirkulasi sudah berhenti? Belum tentu juga. Apabila respirasi berhenti, apakah sudah berhenti juga sirkulasi dan inervasi? Belum tentu juga. Maka tugas dokter menyatakan dia meninggal harus 3-tiganya berhenti. Nah, bagaimana cara menilai 3-tiganya berhenti? Itulah yang akan mau kita skill-skillkan. Jadi bukan hanya harus sudah berhenti pernapasan, berhenti peredaran darah, berhenti persarafan, sudah ibu, sudah ya, dadah, selesai. Tidak seperti itu. Oke, kalau Anda di rumah sakit atau di puskesmas, kalau Anda tidak di lapangan, contoh, saya sudah pernah pengalaman, tiba-tiba ada kecelakaan, orang mengatakan dia sudah meninggal. Saya pada waktu itu di jalan naik bus, nah ada sepeda motor tabrak, polisinya menyerang dia sudah meninggal. Karena dia merasa meninggal kata polisinya, karena dia tidak bergerak. Kemudian polisinya, Pak, belum meninggal, udah. Kenapa Pak yakin belum meninggal? Sudah bergerak Pak. Tidak bergerak lagi dia. Lalu saya raba nadinya, loh Pak ini masih hidup. Dari mana Bapak tahu? Nadi masih ada. Dan ternyata setelah itu saya pasang collar neck, lalu saya bawa dan ternyata dia hidup. Jadi tidak melihatnya kalau memang di dalam satu bencana disaster itu, disaster victim identification itu di DVI, melihat orang yang hidup itu adalah dari dia bergerak atau tidak. Kalau dalam disaster, contohnya ada ratusan manusia tergeletak, bergelimpangan. Kita mau bantu, yang mana mau dibantu ya? Nah, niat kita mau bantu orang itu dari melihat dari ratusan orang itu mana yang bergerak. Kalau dia bergerak berarti masih hidup, itu yang mau ditolong. Kalau sudah mati ngapain ditolong? Bisa masih menunggu, tapi itu yang harus ditolong, itu di disaster victim identification-nya. Di dalam sistem bencana itu dia kalau nanti adik-adik semuanya yang di rumah sakit belum tentu. Bisa jadi dia nanti bekerja di WHO, bisa bekerja di NGO, terserah. Tapi dalam satu disaster itu ada suatu ledakan di satu ruangan meledak ruangannya. Lalu bergelimpangan manusia di dalam ruangan itu. Yang mana mau tolong? Nah, yang mau tolong itu kita bisa melihatnya dari yang bergerak. Kalau dia bergerak maka dia membutuhkan pertolongan. Jadi istilah gawat darurat, ada yang gawat, ada yang darurat. Sering sekali kita mengatakan gawat kali kawan itu. Definisi gawat apa? Ya nggak tahu kan. Definisi darurat apa? Nah itu. Kalau gawat katanya berarti yang terancam nyawanya, itu gawat. Kalau darurat namanya berarti membutuhkan pertolongan segera. Itu berarti gawat darurat orang yang terancam nyawa.
dan membutuhkan pertolongan segera. Itu gawat darurat. Jadi sering sekali dia mengatakan gawat darurat. Nah, sementara kita mau baru paham apa gawat darurat. Oke, penilaian kita dalam mengeluarkan surat keterangan meninggal itu adalah yang pertama kita harus memastikan sirkulasi yang kita memastikan. Sirkulasi itu ini kenapa dicek ini? Kita meraba vena jugularisnya, kita merabanya dari sini. Jadi jangan cekik ya. Ya, meraba dari sini. Ya, 2 jari di bawah jakun pun boleh, 2 jari di samping jakun boleh kita rabanya. Kalau dia tidak ada, maka kita cek pernafasannya. Cek pernafasan itu kalau kita tidak ada stetoskop, ini kita secara manual ya, secara manual. Nadi diraba di leher, tidak teraba, maka dekatkan pipi atau telinga ke mulutnya pasien. Jadi bukan dekatkan bibir ya, nanti dia tercium. Ya, dia dekatkan pipi dan telinga. Nah, dia seperti ini, lihat rongga dadanya naik atau turun. Jadi sekalian kita mendekatkan pipinya, lalu lihat rongga dadanya naik atau turun, rasakan hembusan udaranya. Rasakan hembusan udaranya ada atau tidak. Lalu melihat buka matanya, buka kelopak matanya, lihat pinpointnya, lihat yang bulat kecil di tengah-tengah matanya itu, lihat pupilnya, lihat pupilnya itu. Apakah dia sudah membesar atau masih tetap mengecil? Kalau dia sudah membesar berarti sudah dilatasi maksimal. Kalau dia masih mengecil berarti masih ada saraf, masih main sistem sarafnya. Jadi itu yang mau dilihat pinpoint pupilnya, itu yang mau dilihat bagaimana reaksinya terhadap, makanya ada selalu dokter itu bawa senter kecil. Itu untuk melihat pupilnya. Nah, pupil itu dilihat baru nanti diarahkan kemana, nanti pupil itu akan mengikuti cahaya. Dan cahayanya akan diikuti, maka di situ kita nilai bahwa inervasinya masih bagus. Tapi kalau sudah pupilnya itu sudah membesar, seberapa kuat pun Anda memacu jantung, nggak ada gunanya. Itu artinya sudah meninggal exitus. Nah, coba ini siapa? Coba datang kemari, berapa di sini? Gak apa-apa lah, udah mati jadi ya. Coba berapa? Ada nggak? Ada? Nggak ada. Di situ nggak ada.
diraba di bagian lehernya untuk menentukan apakah dia masih ada sirkulasi atau tidak, sirkulasi atau masih ada atau tidak. Ya. Jadi biasanya manikennya kalau kita pompa di sini dia akan meraba. Kalau kita pompa, kalau dihentikan pompanya dia akan berhenti. Nantinya itu gunanya pompa yang ada dalam maniken. Ya, lalu setelah itu meraba untuk mengetahui ada atau tidak nafasnya, maka dekatkan pipimu, lihat dadanya. Nah, lihat dadanya. Nah, apakah dadanya itu naik turun atau tidak? Lalu untuk melihat pinpointnya, nah dibuka kelopak matanya, lalu dilihat pupilnya itu baru kita arahkan. Nah, kalau itu tidak ada, maka bagaimana cara menyampaikan? Cara penyampaian untuk menyatakan bahwa dia sudah meninggal itu nanti akan terbiasa kita kalau kita berhadapan dengan pasiennya. Nah, surat keterangan meninggal itu tidak bisa hanya kita yang menyatakan dia meninggal, tapi bunyinya akan saya bertanda tangan di bawah ini adalah dokter ini, karena dokter itu yang berhak menyatakan. Sehingga ketika kita menyatakan meninggal, kita harus didampingi oleh perawat ataupun asisten yang ada di sana. Makanya kalau dikatakan contoh ini dioperasi, ruang operasi atau OPA, lalu mereka kerjakan untuk meninggal ini, perawat itu pasti menunggu kata dokter itu. Katakanlah dokter meninggal dia, katakanlah meninggal. Dia seperti itu. Say. Lalu kita katakan, oke, kita nyatakan meninggal jam sekian. Oke, sudah selesai semua itu baru selesai ditutup. Lalu tinggal dokternya menyampaikan. Itu sebenarnya situasinya. Saya punya pengalaman seperti itu di rumah sakit kami. Pasien ini sudah dibawa di atas mobil pickup pada waktu terik matahari, jadi dibawa dari Madrusana di bawah di atas pickup, mobil pickup besi di bawah, panas dari atas di siang hari. Lalu ketika sampai di IGD, saya di IGD waktu itu saya periksa, karena dia tidak bergerak sama sekali, maka masuk ke level merah. Dia harus segera pertolongan. Kita bawa ke level merah. Lalu setelah itu semua perlu memasang infus. Saya bilang saya cek dulu ada nadinya atau tidak. Ternyata saya cek dulu ada nadinya atau tidak. Cek nadinya tidak ada, pernapasan tidak ada, inervasi pun tidak ada. Lalu saya katakan ini sudah meninggal. Baru cek lagi kembali, stetoskop kembali nggak ada. Oke, lalu tes sudah meninggal jam berapa? Jam segini, nyampe di situ. Lalu kita katakanlah dia doa, death on arrival. Lalu kita beritahukan kepada keluarganya, ibu, anak ini sudah meninggal. Lalu bapak ibu marah-marah, dia masih panas, dokter jangan bilang dia sudah meninggal. Memang jenazah itu masih panas. Nah, persepsi orang kalau sudah meninggal pasti dingin. Lalu saya bilang, Pak, dia sudah meninggal. Lalu dia pindah celuritnya. Dokter katakan sekali meninggal. Ini sama dokter saya. Lalu saya panggil, oh ini Pak, tinggalkan celuritnya, tinggal di sini. Lihat. Saya bilang, nadinya sudah tidak ada, nafas sudah ada, pupilnya sudah dilatasi maksimal. Tapi kenapa panas? Karena keluarganya, karena bapaknya itu. Ya panas apa orang bapak taruh di pickup. Lantainya panas,
matahari dari atas panas, ya jenazahnya panas. Coba Bapak nanti kira-kira 1 jam lagi IGD ini, dia sudah pasti kan dingin. Lalu mulailah mereka nangis. Dan Bapak itu minta maaf karena persepsi mereka kalau sudah meninggal pasti akan Dingin. seperti itu. Nah, kita nilai kalau sudah meninggal maka dikeluarkanlah surat keterangan meninggal. Dan itu harus dokternya yang memeriksa, bukan diperiksa perawat. Dok, ini udah meninggal loh, dok. Masih udah meninggal. Masa sih iya? Yaudah, langsung meninggalnya. Kapan lihat dokternya? Tiba-tiba diangkat pasiennya, hidup kembali batu. Itu pernah kejadian, pernah. Waktu itu saya lagi koas itu di Beringadi. Saya lagi koas di Beringadi. Dan koas yang lain, dia udah meninggal saya. Udah meninggal pula. Saya raba, lihat, oh dia udah meninggal ini. Panggil orang kamar jenazah waktu itu. Diangkat jenazahnya. Nah, punggungnya terantuk ke pegangan tempat tidur itu. Tiba-tiba dia baru jurus 1, 2, 3 lari. Ya itu ingat jurus yang pengen aku daripada kena ajak sama keluarganya. Jurus 1, 2, 3 lari. Nah itu karena konsepnya kita nggak paham kalau yang meninggal itu misalnya bagaimana. Makanya setiap yang meninggal di Adam Malik di rumah sakit Adam Malik itu di kamar jenazah untuk apa? Untuk memastikan mati syahid. Oh sudah mati. Oke sudah mati. Berarti apakah retina sudah mati? Belum tentu. Apakah ginjal sudah mati? Belum tentu. Maka menunggu ginjal, retina semua mati itu disemayamkanlah di kamar jenazah. Nah, kalau tidak ada alat, ya, kalau tidak ada alat untuk memeriksa, nah, yang paling kalau pernapasan kita bisa memberikan cermin dekat ke mulutnya, maka akan nampak embun. Berarti kalau berembun dia sudah masih bernafas. Kalau pernapasan. Ya, kalau peredaran darah, respirasi, kita tekan aja di jarinya. Kalau di ujung-ujung jarinya itu dia pucat, baru kita lepas, dia merah kembali, berarti masih ada sirkulasinya. Kita tekan kuat di ujung jarinya, ya kan pucat, lalu kita lepas, merah lagi dan kembali, berarti masih ada sirkulasi. Nah, kalau untuk menilai inovasinya, sering sekali orang hanya tekan di dadanya akan merasa dia enggak seperti tadi ya ada bergerak seperti itu, artinya sudah ada rangsangan, sarafnya sudah berjalan. Nah, begitu juga dengan rangsangan di kaki, di ujung jari kita tarik, dia akan tarik, atau dia hanya bergerak, tidak dengarnya kuat tidak. Bergerak, nah itu sudah ada namanya rangsangan sudah ada. Itu kalau tidak ada alat. Atau untuk melihat pernapasan dan sirkulasi juga, letakkan air dalam gelas, taruh di atas dadanya. Kalau air itu goyang, dia bernapas berarti. Nah itu untuk teknik penilaian apa sudah meninggal atau tidak. Karena terkadang kita saya dulu suka sekali untuk camping. Jadi kalau camping itu kalau kedinginan bisa mati karena hipotermi. Nah, untuk melihat juga kedinginan bisa meninggal atau tidak. Sehingga tidak ada alat, itulah yang kita lakukan penilaian. Cermin kita taruh. Lalu kita lihat rangsangannya. Kalau tidak ada berarti sudah meninggal. Maka kita bisa mencari yang ini. Oke, sampai sini yang mau ditanyakan?
Tuhan.